Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas metodologi penelitian F. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sampling. Pada materi yang pertama ini ada populasi, elemen, sampel, unit sampel, dan juga subjek. Nah, untuk populasi ini tuh mengacu pada keseluruhan orang, peristiwa, atau hal yang ingin diteliti oleh peneliti. Dari populasi ini, peneliti itu ingin mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kemudian yang kedua ada elemen. Nah, elemen ini tuh merupakan salah satu anggota dari populasi. Misalnya kalau mau meneliti 1000 pekerja di sebuah pabrik, maka setiap pekerja itu yang disebut dengan elemen. Kemudian untuk yang ketiga ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel terdiri dari beberapa anggota populasi, bukan keseluruhannya. Dalam sampel ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bisa digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Sampel itu seperti sebagian kecil dari kelompok besar untuk diteliti. Jadi kalau kita punya 1000 pekerja dan kita itu memilih untuk meneliti 200 orang. Nah, 200 orang pekerja itu yang dinamakan sampel. Dari hasil penelitian 200 pekerja ini, kita bisa membuat kesimpulan tentang seluruh 1000 pekerja. Kemudian ada sampling unit. Nah, sampling unit ini adalah elemen atau kumpulan elemen yang dapat dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Misalnya, kalau ingin meneliti suatu kota, unit sampling ini bisa jadi satu blok perumahan atau keluarga yang tinggal di sana. Kemudian ada subjek. Subjek ini adalah salah satu anggota dari sampel, seperti halnya dengan elemen yang merupakan salah satu anggota dari populasi. Jadi setiap individu atau objek yang diambil dari sampel untuk diteliti, ini tuh yang dimaksud dengan subjek. Materi selanjutnya ada data sampel dan nilai populasi. Jadi saat kita mengambil sampel, maka kita akan mendapatkan respons dari unit sampel, yang mana setelah itu akan kita uji responsnya menggunakan statistik. Nah, yang pertama ada parameter. Parameter adalah karakteristik dari suatu populasi, seperti rata-rata populasi, standar deviasi, dan juga varians. Statistik yang dihitung dari sampel itu digunakan untuk memperkirakan parameter tersebut. Jadi, statistik dari sampel ini akan membantu kita memperkirakan apa yang mungkin terjadi di seluruh populasi. Kemudian yang kedua ada representasi sampel. Nah, memilih sampel yang tepat ini sangat penting dalam penelitian, karena jarang sekali sampel yang benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Namun dengan memilih sampel secara ilmiah, kita bisa memastikan bahwa nilai sampel yang mendekati parameter populasi. Meskipun begitu, selalu ada kemungkinan kecil bahwa nilai sampel itu bisa berbeda dari parameter populasi. Kemudian yang ketiga ada normalitas distribusi. Karakteristik populasi ini umumnya mengikuti distribusi normal, di mana mayoritas data itu berada di sekitar nilai rata-rata dan hanya sedikit yang berada di level yang ekstrim. Nah, untuk memastikan sampel yang representatif, distribusi karakteristik dalam sampel itu harus mengikuti pola distribusi normal yang sama seperti pada populasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, kita bisa menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada mendefinisikan populasi. Proses sampling dimulai dengan mendefinisikan populasi target secara tepat. Nah, definisi ini tuh harus mencakup elemen, batas geografis, dan waktu yang relevan. Tujuan penelitian dan ruang lingkup studi itu sangat mempengaruhi definisi populasi target. Kemudian yang kedua ada menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representatif fisik dari semua elemen dalam populasi yang akan diambil sampelnya. Namun, kerangka sampel mungkin tidak selalu akurat dan terbaru, yang dapat menyebabkan kesalahan cakupan dalam penelitian. Jika kerangka sampel tidak sesuai dengan populasi target, peneliti harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan populasi, menyaring responden, atau menyeimbangkan data yang dikumpulkan untuk mengurangi kesalahan. Kemudian yang ketiga ada menentukan desain pengambilan sampel. Ada dua jenis desain pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling dan juga
non-probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah setiap elemen dalam populasi yang memiliki peluang yang pasti untuk dipilih. Sedangkan non-probability sampling itu elemen-elemen yang tidak memiliki peluang yang pasti untuk dipilih. Probability sampling ini digunakan kalau kita ingin hasil yang bisa mewakili populasi secara luas, sedangkan non-probability sampling itu digunakan ketika kita lebih memilih untuk mementingkan waktu atau faktor lain daripada generalisasi. Memilih desain sampling yang tepat itu sangat penting dan bergantung pada beberapa faktor seperti populasi target, parameter yang ingin diteliti, ketersediaan kerangka sampel, biaya, dan waktu yang tersedia untuk pengumpulan data. Langkah yang keempat ada menentukan ukuran sampel yang tepat. Dalam menentukan ukuran sampel yang tepat itu tidak mudah. Nah, apakah sampel dengan ukuran 40 itu sudah cukup atau kurang? Nah, ukuran sampel yang tepat itu tergantung pada beberapa hal seperti tujuan penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, tingkat risiko yang dapat diterima dalam memprediksi presisi tersebut, kemudian variabilitas dalam populasi, serta biaya dan waktu yang tersedia. Dalam beberapa kasus, ukuran populasi juga mempengaruhi ukuran sampel. Kemudian langkah yang kelima ada melaksanakan proses pengambilan sampel. Melaksanakan proses pengambilan sampel ini merupakan langkah terakhir dalam pengambilan sampel yang berkaitan erat dengan target populasi, kerangka dasar pengambilan sampel, teknik sampel, dan juga ukuran sampel yang harus diimplementasikan. Selanjutnya adalah probability sampling. Nah, probability sampling ini dibagi menjadi dua, ada pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas dan pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Untuk pengambilan sampel acak sederhana, menggunakan metode sampling di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Meskipun metode ini dianggap paling tidak bias dan memberikan generalisasi yang luas, prosesnya bisa menjadi rumit, mahal, dan memerlukan daftar populasi yang lengkap dan terkini. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering dipilih metode sampling probabilitas lainnya yang lebih praktis. Lalu pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Nah, desain pengambilan sampel probabilitas kompleks merupakan alternatif yang lebih efisien dibanding dengan pengambilan sampel acak sederhana. Metode ini memungkinkan pengumpulan lebih banyak informasi untuk ukuran sampel yang sama. Ada 5 metode pengambilan sampel kompleks yang paling umum, yaitu pengambilan sampel sistematis, acak terstratifikasi, klaster, area, dan ganda. Nah, yang pertama ada systematic sampling. Desain pengambilan sampel sistematis melibatkan pengambilan setiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Lalu stratified random sampling. Pengambilan sampel acak terstratifikasi digunakan ketika ada subkelompok dalam populasi yang mungkin memiliki parameter berbeda terkait variabel yang diamati peneliti. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang relevan dan kemudian sampel acak diambil dari setiap kelompok atau stratum. Teknik ini membantu untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai perbedaan antar subkelompok yang tidak dapat dicapai dengan metode pengambilan sampel acak sederhana. Stratifikasi ini meningkatkan efisiensi penelitian dengan menghasilkan lebih banyak informasi dari ukuran sampel tertentu, serta memastikan adanya homogenitas dalam kelompok dan heterogenitas antar kelompok. Pada pengambilan sampel proporsional, jumlah sampel dari setiap lapisan populasi diambil berdasarkan proporsi jumlah elemen dalam lapisan tersebut. Nah, sebaliknya, dalam pengambilan sampel tidak proporsional, jumlah sampel dari setiap lapisan diatur ulang, tergantung pada kebutuhan representasi yang lebih baik dari setiap lapisan. Pengambilan sampel tidak proporsional sering digunakan ketika ada variabilitas dalam lapisan tertentu. Lapisan
terlalu kecil ataupun besar, atau juga untuk menghemat biaya. Desain pengambilan sampel berlapis ini dianggap lebih efisien dibandingkan pengambilan sampel acak sederhana karena lebih mampu mewakili setiap segmen populasi dengan lebih baik. Kemudian cluster sampling. Nah, metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi ke dalam kelompok atau klaster dan sampel acak diambil dari klaster tersebut. Dalam metode ini, elemen-elemen klaster yang dipilih dimasukkan ke dalam sampel. Lalu pengambilan sampel wilayah itu sendiri adalah contoh kasus dari sampel klaster, di mana wilayah klaster terdiri dari wilayah geografis. Keunggulan utama dari metode ini adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan metode probabilitas lainnya. Namun metode ini lebih rentan terhadap bias dan kurang generalisasi karena klaster seringkali tidak cukup heterogen. Meskipun demikian, metode ini menawarkan kemudahan dalam pengumpulan data, terutama pada konteks yang melibatkan wilayah atau lokasi. Lalu ada double sampling, metode pengambilan sampel di mana informasi awal dikumpulkan dari sampel utama dan kemudian subsampel dari sampel tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam. Metode ini digunakan ketika diperlukan informasi tambahan dari subset tertentu yang sudah diidentifikasikan. Misalnya dalam wawancara terstruktur, di mana responden yang memiliki wawasan lebih dalam diwawancara kembali untuk mendapatkan lebih banyak data. Kemudian review of probability sampling design. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Jadi setiap elemen dalam populasi ini memiliki kesempatan yang sama dan diketahui untuk dipilih subjeknya. Lalu rencana pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Nah, ada terdiri dari 5 desain yang berbeda. Yang pertama ada pengambilan sampel cluster. Mungkin yang paling murah tetapi juga paling kurang andal karena ini digunakan ketika tidak ada daftar elemen populasi yang tersedia. Lalu yang kedua, pengambilan sampel acak berlapis yang dianggap paling efisien karena memberikan informasi yang lebih akurat dan mendetail untuk jumlah subjek sampel yang sama. Lalu yang ketiga ada pengambilan sampel sistematis yang memiliki risiko bias sistematis yang bisa terjadi. Pengambilan sampel wilayah yang merupakan bentuk populer dari pengambilan sampel klaster. Lalu yang terakhir pengambilan sampel ganda yang digunakan ketika informasi tambahan perlu dikumpulkan dari subkelompok yang diambil dari sampel utama. Selanjutnya adalah sampling non-probabilitas, yakni elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas terkait pemilihannya sebagai subjek sampel sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan. Namun metode ini sering digunakan untuk memperoleh informasi awal dengan cepat dan murah atau juga menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan data karena beberapa jenis sampling non-probabilitas lebih dapat diandalkan dan dapat memberikan petunjuk berguna terkait populasi. Nah, dalam sampling non-probabilitas ini terdapat dua macam, yakni sampling praktis atau convenience sampling, yakni mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Metode ini sering digunakan selama fase eksplorasi proyek penelitian dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan informasi dasar dengan cepat dan efisien. Misalnya, Pepsi Challenge di pusat perbelanjaan. Mereka yang berpartisipasi akan membentuk sampel untuk mempelajari beberapa banyak orang yang lebih menyukai Pepsi dibanding Coca-Cola atau produk X daripada produk Y. Yang kedua adalah sampling bertujuan atau purposive sampling untuk memperoleh informasi dari kelompok tertentu sehingga partisipan dibatasi oleh beberapa kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, terdapat dua jenis dalam sampling bertujuan. Yang pertama adalah sampling berdasarkan penilaian atau judgment sampling, yakni yang melibatkan pemilihan subjek yang dianggap dapat menguntungkan atau memiliki informasi yang penting, seperti ahli atau orang yang berpengalaman khusus. Nah, sampling ini dapat membatasi generalisasi namun efektif untuk memperoleh data dari sumber yang sangat spesifik. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manajer wanita untuk mencapai puncak, satu-satunya orang yang dapat memberikan informasi langsung adalah wanita yang telah
menduduki atau menaiki posisi presiden, wakil presiden, dan eksekutif tingkat atas yang penting dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah sampling kuota atau kuota sampling. Ini pengambilan sampel berstrata yang secara tidak acak dan proporsional dari subkelompok tertentu sehingga memastikan bahwa semua subkelompok dalam populasi terwakili secara memadai dalam sampel. Sampling ini memberikan beberapa informasi yang menjadi dasar penyediaan lebih lanjut. Misalnya, untuk mendapatkan gambaran tentang kecenderungan membeli berbagai kelompok etnis, untuk merasakan bagaimana karyawan dari berbagai negara memandang budaya organisasi, dan seterusnya. Nah, setelah dijelaskan mengenai sampling probabilitas dan non-probabilitas, berikut adalah kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sampling probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama adalah sampling probabilitas. Nah, desain sampling probabilitas yang pertama adalah sampling acak sederhana. Ini kelebihannya adalah generalisasi temuan yang tinggi, lalu kekurangannya adalah tidak seefisien pengambilan sampel berstrata. Lalu pada sampling sistematis, kelebihannya adalah mudah digunakan jika kerangka sampel tersedia, lalu kekurangannya adalah bias sistematis mungkin akan terjadi. Lalu pada sampling acak berstrata, proporsional atau tidak proporsional, kelebihannya adalah paling efisien di antara semua jenis desain probabilitas. Lalu, semua kelompok diambil samplingnya secara memadai dan perbandingan antar kelompok dimungkinkan. Lalu kekurangannya adalah stratifikasi harus bermakna lalu lebih memakan waktu daripada pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel sistematis. Dan pada sampling cluster, kelebihannya adalah biaya pengumpulan datanya rendah, lalu kekurangannya adalah paling tidak dapat diandalkan dan efisien di antara semua jenis desain pengambilan sampel probabilitas, karena subset cluster lebih homogen daripada heterogen. Lalu yang selanjutnya pada sampling area, kelebihannya adalah hemat biaya dan berguna untuk keputusan yang berkaitan dengan lokasi tertentu, lalu kekurangannya adalah memerlukan waktu untuk mengumpulkan data dari suatu area. Lalu pada sampling ganda, kelebihannya adalah memberikan informasi yang lebih rinci tentang topik penelitian, lalu kekurangannya adalah bias awal jika ada akan terbawa, lalu individu mungkin tidak akan senang menanggapi untuk kedua kalinya. Lalu pada sampling non-probabilitas, jenis sampling yang pertama adalah sampling praktis, kelebihannya adalah cepat, mudah, dan lebih murah. Lalu kekurangannya adalah tidak dapat digeneralisasi sama sekali. Lalu pada sampling dengan penilaian, kelebihannya adalah terkadang menjadi satu-satunya cara yang berarti untuk menyelidiki. Lalu kekurangannya adalah generalisasi dipertanyakan atau juga tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Lalu pada sampling kuota, kelebihannya adalah sangat berguna jika partisipasi minoritas dalam suatu penelitian sangat penting. Lalu kekurangannya adalah tidak mudah digeneralisasi. Selanjutnya adalah kapan desain sampling tepat digunakan, yakni adalah menentukan apakah representatif dari sampel dalam penelitian penting. Jika iya, adalah memiliki desain sampling probabilitas yang dibagi menjadi 5 tujuan, yakni jika tujuannya adalah generalisasi maka dapat memilih sampling acak sederhana, sampling sistematis, dan sampling cluster jika tidak memiliki dana berlebih. Lalu jika tujuannya adalah untuk menilai parameter diferensial dalam subkelompok populasi, dapat memilih sampling acak berstrata yang proporsional jika semua subkelompok memiliki nilai elemen yang sama, dan jika tidak memiliki nilai elemen yang sama maka dapat memilih sampling acak berstrata tidak proporsional. Dan jika tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi di area lokal maka dapat memilih sampling area. Dan jika tujuan penelitian untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari subjek sampel maka dapat memilih sampling ganda. Nah, jika representatif tidak penting dalam penelitian maka memilih sampling non-probabilitas yang dibagi menjadi 2 tujuan, yakni jika tujuannya adalah untuk mendapat informasi yang cepat namun tidak dapat diandalkan maka dapat memilih sampling praktis. Lalu jika tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan hanya tersedia bagi kelompok tertentu maka dapat memilih sampling penilaian. Jika informasi yang dicari hanya
dapat diberikan oleh beberapa ahli dan menggunakan sampling kuota jika informasinya membutuhkan tanggapan dari kelompok minoritas yang memiliki minat khusus. Nah, dengan kata lain, keputusan tentang desain mana yang akan digunakan bergantung pada 3 hal, yakni luasnya pengetahuan sebelumnya di area penelitian yang dilakukan atau karakteristik populasi, yakni yang kedua adalah tujuan utama penelitian, dan yang ketiga adalah pertimbangan biaya. Baik, selanjutnya adalah masalah presesi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Sampel yang andal dan valid memungkinkan kita untuk menganalisasi temuan dari sampel ke populasi yang sedang dimiliki. Dengan kata lain itu, statistik sampel harus berupa estimasi yang andal dan mencerminkan parameter populasi sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang sempit. Nah, dalam masalah presesi ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada presesi, yaitu di mana mengacu pada seberapa dekat estimasi kita dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya itu kita memperkirakan parameter berada dalam suatu rentang berdasarkan estimasi sampel. Lalu yang kedua ada kepercayaan diri. Nah, sementara presisi menunjukkan seberapa dekat kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan statistik sampel menunjukkan berapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga ada data sampel, presisi dan keyakinan dalam estimasi. Presisi dan keyakinan ini merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena ketika kita menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi, kita itu berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gambaran tentang tingkat kemungkinan kesalahan. Nah, karena estimasi ini tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan, kita melakukan estimasi interval untuk memastikan akurasi yang relatif estimasi parameter populasi. Lalu materi selanjutnya ada data sampel dan pengujian hipotesis. Nah, sejauh ini kita telah membahas data sampel sebagai sarana untuk memperkirakan parameter populasi. Tetapi data sampel juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, bukan hanya sekadar untuk memperkirakan nilai populasi saja. Prosedur untuk pengujian ini menggabungkan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuannya di balik kedua metode tersebut agak berbeda. Ukuran sampel, baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel yang penting untuk menetapkan representasi sampel agar dapat digeneralisasikan. Nah, jika pengambilan sampel yang tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasi ke populasi. Dengan demikian, kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat presesi dan keyakinan yang diinginkan, tidak ada desain pengambilan sampel berapapun canggihnya yang akan berguna bagi penelitian dalam memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Dalam penelitian, kerangka teoritis ini memiliki beberapa variabel yang menarik dan muncul pertanyaan yang tentang bagaimana seseorang harus menentukan ukuran sampel ketika semua faktor diperhitungkan. Menurut Krejci dan Morgan tahun 1910, sangat menyederhanakan keputusan ukuran dengan menyediakan tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Nah, dalam rumus di atas itu N merupakan jumlah total elemen dalam populasi, sedangkan N adalah ukuran sampel yang akan diestimasi. Kemudian SX merupakan standar error estimasi min, dan S adalah standar deviasi min sampel. Ukuran sampel dan kesalahan tipe 2. Ukuran sampel yang terlalu besar ini dapat menjadi masalah karena kita cenderung melakukan kesalahan tipe 2, yaitu kita akan menerima temuan penelitian kita, padahal sebenarnya kita harus menolaknya. Dengan kata lain, dengan ukuran sampel yang terlalu besar, bahkan hubungan yang lemah dapat mencapai tingkat signifikasi, dan kita cenderung percaya bahwa hubungan signifikasi yang ditemukan dalam sampel tersebut memang berlaku pada populasi. Padahal kenyataannya mungkin tidak demikian. Jadi ukuran sampel yang terlalu besar ini atau terlalu kecil itu tidak membantu dalam proyek penelitian. Signifikasi statistis dan praktis.
Hal ini juga perlu dipertimbangkan, bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai adalah apakah signifikasi statistik ini lebih relevan daripada signifikasi praktis. Misalnya korelasi 0,25 mungkin signifikan secara statistik, tapi karena ini hanya memperjelaskan sekitar 6% dari varian yang 0,252. Yaitu aturan praktis. Lesko tahun 1975 ini mengusulkan aturan praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel. Ada 4. Yang pertama yaitu ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel akan dipecah menjadi subsampel, yaitu laki-laki, perempuan, junior, senior, dan lain, ukuran sampel itu minimum 30 untuk setiap kategori diperlukan. Yang ketiga yaitu dalam penelitian multivariat, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat, penelitian yang berhasil dimungkinkan dengan sampel berukuran sekecil 10 hingga 20. Efisiensi dalam pengambilan sampel. Efisiensi dalam penggalian sampel ini dapat dicapai dengan mengurangi ukuran sampel atau meningkatkan presisi. Desain pengambilan sampel probabilitas ini bervariasi dalam efisiennya. Pengambilan sampel acak sederhana ini tidak selalu efisien, sementara pengambilan sampel acak berstarter sering kali lebih unggul, terutama yang tidak proporsional. Nah, pengambilan sampel klaster kurang ini efisien karena adanya homogenitas dalam klaster. Namun, pengambilan sampel klaster multitahap lebih efisien daripada tahap tunggal saat terdapat heterogenitas awal. Ada trade-off antara efisiensi waktu atau biaya dan efisiensi presisi, sehingga pilihan rencana pengambilan sampel harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan tingkat efisiensi yang diinginkan. Link sebagaimana terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini sama pentingnya dengan penelitian kuantitatif. Dimulai dengan mendefinisikan populasi target. Teknik yang umum digunakan adalah pengambilan sampel non-probabilitas, seperti pengambilan sampel proporsif, di mana subjek dipilih berdasarkan keahlian mereka. Keberagaman populasi ini harus tercermin dalam pemilihan subjek. Pengambilan sampel teoritis yang diperkenalkan oleh Glaser dan Staurus adalah bentuk khusus di mana pemilihan subjek ini didasarkan pada kerangka teoritis yang berkembang dari analis data. Kejenuhan teoritis dicapai ketika informasi baru tidak muncul lagi. Tidak ada cara pasti untuk menentukan jumlah subjek yang diperlukan sebelumnya. Biasanya sampel ini diambil hingga tidak ada wawasan baru. Ukuran sampel ini bergantung pada heterogenitas populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.